Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Risa Putra dari kelas Kapal 5A Malam. Untuk presentasi laporan akhir PBL ini, kelas fabrikasi kapal. Kata pengantar, ada laporan yang gini. Ini susun mulai dari daftar isi, itu bab 1, dari CNC plasma cutting, mesin plasma cutting, dan parameter plasma cutting, serta pengaruh plasma cutting terhadap hasil pemotongannya. Untuk bab 2 itu permodelan 2D dan 3D struktur kapal. Bab 3 itu pembuatan nesting plate. Dan bab 4 itu analisa kekuatan struktur kapal. Daftar isi itu berupa gambar, nanti ada di masing-masing bab. Daftar tabel, ini yang bab tadi. Ini bab 1, CNC plasma cutting. Pendahuluan itu, apa itu CNC plasma cutting? Pemotong logam merupakan salah satu proses penting dalam industri manufaktur, terutama dalam pembuatan komponen dan produk berbasis logam. Metode pemotongan yang akurat, efisien, ekonomis sangat dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang tinggi dan produktivitas optimal. Salah satu teknologi yang banyak digunakan saat ini adalah CNC plasma cutting. Mesin plasma cutting adalah perangkat pemotong logam yang menggunakan aliran plasma energi tinggi untuk mencairkan dan menghilangkan material dari jalur potong. Oke, bisa dipahami. 1.3 itu parameter plasma cutting. Tegangan dan arus listrik mempengaruhi energi plasma dan kecepatan pemotongan. Cutting atau disebut dengan cutting speed berhubungan langsung dengan ketepatan hasil dan tingkat deformasi pada material. Tekanan dan jenis gas plasma, yaitu gas seperti udara, nitrogen, dan oksigen digunakan untuk menghasilkan plasma yang mempengaruhi kualitas pemotongan. Untuk parameter plasma cutting terhadap hasil pemotongan, yaitu pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemotongan berikut adalah beberapa pengaruh utamanya, yaitu tegangan dan arus listrik. Tegangan dan arus listrik terlalu rendah menghasilkan pemotongan yang tidak menembus material, sedangkan arus yang terlalu tinggi dapat menyebabkan deformasi atau penipisan pada material. Kecepatan pemotongan. Kecepatan yang terlalu lambat menyebabkan overcut, kelebihan panas, sehingga hasil pemotongan kasar, sedangkan kecepatan yang terlalu tinggi menghasilkan potongan yang tidak presisi. Jenis gas plasma. Penggunaan gas yang tepat memberikan hasil pemotongan yang lebih bersih dan bebas dari oksidasi. 5. Kesimpulan. Dengan penerapan yang tepat, CNC plasma cutting dapat menjadi solusi yang efektif untuk memenuhi tuntunan produksi dalam skala besar maupun kecil. Pemahaman mendalam mengenai pengaruh parameter terhadap hasil pemotongan memungkinkan industri untuk meningkatkan kualitas produk sekaligus mengurangi biaya produksi. Lanjut di bab 2. Bab 2 itu adalah permodelan 2D dan 3D struktur kapal. Permodelan struktur kapal merupakan proses penting dalam desain dan konstruksi kapal yang melibatkan representasi visual struktur kapal secara 2 dimensi dan 3 dimensi. Pemodelan 2D biasanya digunakan dalam tahap awal desain untuk membuat sketsa dan perhitungan dasar seperti distribusi beban, luas permukaan, serta struktur internal. Sedangkan permodelan 3D menawarkan visualisasi yang lebih realistis dan rinci, sehingga dapat digunakan untuk simulasi analisis kekuatan struktur. Dan perencanaan produksi yang lebih efisien pada bab ini akan dibahas langkah-langkah dalam mereview gambar desain kapal, proses pembuatan permodelan 2D, sehingga penyusunan model 3D dari struktur kapal. Untuk review gambar sebelum memulai proses permodelan, langkah pertama yang dilakukan adalah mereview gambar desain. Gambar desain berfungsi sebagai panduan dalam pembuatan model dan mencakup informasi teknis seperti gambar umum atau general arrangement,
yaitu menampilkan tata letak kapal secara keseluruhan termasuk ruang muatan, ruang mesin, dan ruang navigasi. 2. Gambar structure atau structural drawing, membuat detail mengenai kerangka kapal, pelat kulit, tulang, rusuk, dan balok. 3. Gambar sistem, berisi jalur instalasi pipa, listrik, dan mesin. Lanjut, pemodelan 2D struktur kapal. Permodelan 2D struktur kapal dilakukan menggunakan perangkat lunak seperti AutoCAD dan software sejenis untuk menghasilkan gambar teknik yang presisi. Membuat garis dasar, menggambar sumbu utama seperti garis air, garis tengah, dan garis geladak. Penggambaran profil melintang memanjang. Profil ini mencakup bentuk lambung penampang kerangka dan struktur internal seperti sekat melintang. Berikut ini salah satu hasil kulitan nesting plate. Permodelan 2D struktur kapal pada AutoCAD. Dan ini permodelan 3D struktur kapal. Kemungkinan visualisasi struktur secara lebih rinci dan realistis. Ini setelah jadi 3D pada nesting plate tadi yang pada gambar 1.1, ini gambar 1.2. Simpulannya itu permodelan struktur kapal dalam bentuk maupun dalam bentuk 2D dan 3D merupakan proses penting dalam suatu konstruksi kapal. Lanjut, bab 3, pembuatan nesting plate. Nesting plate adalah proses pembuatan cetakan plate digunakan dalam berbagai aplikasi industri. Tujuan dari proses ini adalah untuk menciptakan plat yang presisi dan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Ini berikut preview gambar. Sebelum memulai pembuatan nesting plate, penting untuk melakukan review gambar secara menyeluruh. Gambar ini harus mencakup semua detail teknis seperti dimensi, toleransi, dan spesifikasi material. Langkah ini memastikan bahwa hasil akhir sesuai dengan desain yang disetujui. Ini gambar 2.1 ini pembuatan nesting plate pada suatu plat. Karena saya dapat bagian yang paling pinggir, jadi ini sedikit aja ini yang dapat. Ini gambar 2.2, potongan hasil nesting plate. Mungkin kesimpulan saya, nesting plate ada proses memerlukan ketelitian dan kepatuhan terhadap spesifikasi teknis. Mulai dari review gambar sehingga penghasilan akhir, setiap tahap harus dilakukan dengan cermat untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan demikian, nesting plate yang dihasilkan akan memenuhi kebutuhan aplikasi industri yang diinginkan. Lanjut ke bab 4, analisa kekuatan struktur kapal. Struktur kapal merupakan langkah krusial dalam proses desain untuk memastikan bahwa struktur kapal dapat menahan beban yang dialami selama pengoperasian. Beban-beban tersebut dapat berupa beban statis seperti berat muatan dan serta beban dinamis akibat gelombang laut dan kondisi lingkungan. Teori stress, strain, displacement, dan factor of safety. Stres, tegangan. Stres adalah gaya persatuan yang dialami oleh suatu material akibat pembebanan eksternal. Strain, tegangan. Perubahan bentuk atau ukuran suatu material akibat stres yang diterapkan dalam rumus strain. Berikut rumus yang didapat dari referensi yang saya cari. Displacement atau deformasi. Displacement mengacu pada perubahan posisi suatu elemen struktur akibat gaya eksternal. Displacement dihitung untuk memastikan deformasi yang terjadi tidak melebihi batas toleransi desain. Permodelan 3D struktur kapal di SolidWorks. Ini hasil pemodelan saya setelah di nesting plate. Setelah dijadikan 3D di AutoCAD, saya ekspor ke SolidWorks sebelum di run and mass. Baru ini di run and mass tahapan analisa struktur kapal di SolidWorks. Jadi ini diberi beban sebesar 40.000 Newton, ini 30.000, ini 20.000. Pada gambar 3.2, analisa struktur kapal di SolidWorks. Pembahasan saya ini hasil analisa kekuatan struktur kapal mengikuti distribusi stres. Hasil menunjukkan area-area tegangan tertinggi yang sering kali terjadi di sambungan struktur di sekitar lubang dan sudut terjal.
Nah, untuk strainnya menampilkan pola deformasi material. Kesimpulannya dari hasil analisa kekuatan struktur kapal dapat disimpulkan bahwa struktur yang dirancang mampu menahan beban operasional dengan aman asalkan material dan parameter desain sesuai dengan spesifikasi. Permodelan 3D di SolidWorks kemungkinan visualisasi dan simulasi yang akurat untuk mengevaluasi kekuatan struktur. Analisis ini membantu dalam mendeteksi area kritis pada struktur kapal sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan sebelum produksi. Dengan demikian, proses ini meningkatkan efisiensi dan keandalan dalam desain kapal. Ini referensi saya untuk daftar pustakanya.